Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalin Amalia Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan 4 materi dari mata kuliah Kewirausahaan 2 untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil 2022-2023. Pertama, saya akan menjelaskan materi dari CPMK 3 yaitu kelayakan dan kematangan rancangan ide bisnis. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya terutama bagi para investor yang selaku pemprakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda-beda satu sama lainnya. Investor berkepentingan dalam rangka untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya, pemerintah lebih menitikberatkan manfaat dari investasi tersebut secara makro, baik bagi perekonomian, pemerataan kesempatan kerja, dan lain-lain. Nah, penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan ditindaklanjuti. Studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan, yaitu berdasarkan orientasi laba. Yang dimaksud adalah studi yang menitikberatkan pada keuntungan yang secara ekonomis dan orientasi tidak pada laba. Yang dimaksud adalah studi yang menitikberatkan suatu proyek tersebut bisa diandalkan dan dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Selanjutnya ada aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu adalah aspek hukum. Aspek hukum ini menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku diantaranya. Yang pertama ada izin lokasi, yang kedua ada akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, PT atau CV atau berbentuk badan hukum lainnya. Yang ketiga ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat ada surat tanda daftar perusahaan. Yang kelima ada surat izin tempat usaha dari Pemda setempat. Yang keenam ada surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan yang keenam ada SIUP setempat. Lalu yang kedua ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya ini menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut. Di antaranya yang pertama ini dari sisi budaya, apa dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain-lain. Yang kedua ini dari sudut ekonomi, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, apakah proyek dapat mengubah atau justru tidak sama sekali. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dari kelayakan ide bisnis. Yang pertama itu ada penemuan ide. Nah, agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, dengan memperhatikan yang pertama itu memperhatikan ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Yang kedua, pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis, dan yang ketiga, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Lalu yang kedua ada tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua mengolah data, yang ketiga menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, yang keempat menyimpulkan hasil, dan yang terakhir membuat laporan hasil. Lalu ada tahapan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Nah, ada 3 macam evaluasi. Yang pertama itu mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, yang kedua mengevaluasi proyek yang akan dibangun, dan yang ketiga mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Nah, dalam evaluasi bisnis ini yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang akan diperkirakan akan diperoleh. Lalu tahapan yang keempat adalah tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding usulan lain berdasar kriteria penilaian yang telah ditentukan.
Lalu yang tahap yang kelima ada tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Lalu ada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pelaksana. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin. Nah, agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, dalam operasional perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasional. Selanjutnya ada etika dari kelayakan rancangan ide bisnis. Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menghindari penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang kurang memberikan keuntungan, untuk mempelajari usulan suatu proyek dari segala sisi atau aspek secara profesional agar pada akhirnya bisa mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Nah, seperti yang bisa diketahui, hasil dari suatu studi kelayakan bisnis ini adalah suatu laporan tertulis. Isi laporan kelayakan menyatakan bahwa suatu rencana bisnis layak atau tidak direalisasikan. Suatu kelayakan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang mengkaji ulang untuk ikut serta dalam menyetujui atau menolak kelayakan laporan tadi sesuai dengan kepentingannya. Kemungkinan terjadinya suatu studi kelayakan yang telah dinyatakan layak ternyata pada akhirnya tak tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh pengambilan keputusan akhir yang menolak karena adanya intervensi dari pihak lain, merasa beberapa dari kepentingan yang disertakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setiap usaha harus sangat hati-hati dalam menyediakan analisis kelayakan, karena kelangsungan suatu bisnis melibatkan banyak faktor sehingga diperlukan penjabaran yang terperinci dan dalam sehingga dapat memberi informasi yang mendukung keputusan akhir. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan suatu bisnis ternyata kemudian menjadi tidak menguntungkan ataupun gagal karena terjadi berbagai kesalahan. Kesalahan terjadi seperti kesalahan dalam perencanaan, kesalahan dalam penafsiran pasar, kesalahan dalam penggunaan teknologi, kesalahan dalam menentukan kontinuitas bahan baku, maupun kesalahan dalam memperkirakan jumlah tenaga kerja. Selain itu ada juga disebabkan oleh faktor-faktor yang sering berubah seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan faktor lingkungan seperti bencana alam atau kebakaran pada lokasi perencanaan. Selanjutnya ada manfaat-manfaat dari studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, bisnis yang diliti dalam studi kelayakan bisa berbentuk bisnis besar seperti pengembangan bisnis atau hanya bisa sederhana seperti membuka usaha servis motor. Semakin besarnya bisnis yang dijalankan, maka semakin besar resiko yang akan dialami. Dampak yang terjadi dapat berupa dampak ekonomi ataupun dampak sosial. Karena itu ada yang melengkapi studi kelayakan dengan cost and benefit analysis, termasuk di dalamnya social cost and social benefit. Maka dengan demikian studi kelayakan bisnis akan menyangkut manfaat-manfaatnya. Yang pertama ini adalah manfaat finansial. Manfaat ekonomis bisnis tersebut dapat berguna bagi bisnis itu sendiri, yang berarti bisnis itu dipandang menguntungkan jika dibandingkan dengan resiko dari bisnis itu sendiri. Yang kedua ada manfaat sosial. Manfaat sosial bisnis tersebut bagi masyarakat sekitar proyek. Hal ini merupakan studi yang relatif kompleks dan sulit dilakukan. Dan manfaat yang ketiga adalah manfaat ekonomi sosial. Manfaat ekonomis bisnis bagi negara tempat bisnis tersebut dijalankan yang menunjukkan manfaat bisnis tersebut bagi ekonomi makro suatu negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari CPMK 4 mengenai konsep leadership, management, and finance. Pertama saya akan menjelaskan mengenai leadership. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai sebuah proses yang seni. Kepemimpinan sebagai sebuah proses adalah ketika seorang mempengaruhi orang lain untuk menunaikan misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan koheren. Kepemimpinan sebagai sebuah seni adalah membuat peta keinginan tentang masa depan organisasi dan kemampuan menerjemahkan peta tersebut menjadi kerangka keinginan yang nyata serta kekuatan atau kuasa menggunakan segala sumber untuk melaksanakan peta tersebut menjadi produk yang berdaya guna. Nah, seorang pemimpin akan terlihat kemampuannya dalam memimpin dari kepemimpinannya. Secara ringkas, kepemimpinan mencakup tugas, pemanduan, penuntutan, pemberian motivasi, dan menjalin jaringan komunikasi yang mantap. Lalu ada perilaku leadership.
Yang pertama itu orientasi tugas. Seorang pemimpin dengan orientasi tugas cenderung menunjukkan pola-pola seperti merumuskan secara jelas peranannya ataupun peranan stafnya. Yang kedua, menetapkan tujuannya sukar tetapi dapat dicapai dan memberitahukan orang-orang yang dapat diharapkan. Yang ketiga, menentukan prosedur untuk mengukur kemajuan menuju tujuan. Yang keempat, melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Dan yang kelima, berminat mencapai peningkatan produktivitas. Pemimpin yang kadar orientasi tugasnya rendah cenderung menjadi tidak aktif dalam mengarahkan perilaku yang berorientasi pada tujuan. Seperti perencanaan dan penjadwalan, mereka cenderung bekerja seperti para karyawan lain dan tidak membedakan peranannya sebagai pemimpin organisasi secara jelas. Lalu perilaku leadership yang kedua adalah orientasi orang-orang. Orang-orang yang kuat dalam orientasi orang cenderung menunjukkan pola-pola. Yang pertama, menunjukkan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi dan menghilangkan ketegangan jika timbul. Yang kedua, menunjukkan perhatian pada orang sebagai manusia, bukan hanya sebagai alat produksi. Yang ketiga, menunjukkan pengertian dan rasa hormat pada kebutuhan, tujuan, keinginan, perasaan, dan ide-ide karyawan. Yang keempat, mendirikan komunikasi timbal balik yang baik dengan staf. Yang kelima, menerapkan prinsip penekanan ulang untuk meningkatkan prestasi karyawan. Prinsip ini menyatakan bahwa perilaku yang diberi imbalan akan bertambah dalam frekuensinya dan perilaku yang tidak diberi imbalan akan berkurang dalam frekuensinya. Yang keenam, mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab serta mendorong inisiatif. Dan yang terakhir, menciptakan suatu suasana kerja sama dan gugus kerja dalam organisasi. Pemimpin yang orientasi orangnya rendah cenderung bersikap dingin dalam hubungan dengan karyawan, memusatkan perhatian pada prestasi individu dan persaingan daripada kerjasama, serta tidak mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab. Yang perilaku leadership yang ketiga ada memimpin dan manajer. Memimpin tidak sama dengan mengelola atau manage, walaupun beberapa wirausahaan adalah seorang pemimpin dan beberapa pemimpin adalah wirausahawan. Memimpin dan mengelola bukan merupakan aktivitas yang identik. Kepemimpinan adalah bagian dari manajemen. Pengelolaan atau manage adalah bidang yang lebih luas dibandingkan dengan memimpin dan dipusatkan pada masalah perilaku ataupun non-perilaku. Selanjutnya adalah penentuan keputusan pemimpin. Yang pertama adalah kekuatan dalam diri wirausaha. Wirausahawan hendaknya mengetahui 4 kekuatan dalam dirinya yang akan mempengaruhi ketetapan hati membuat keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah kekuatan pertama adalah nilai-nilai wirausahawan seperti arti penting efisiensi organisasional bagi wirausahawan, pertumbuhan pribadi, pertumbuhan bawahan, dan laba perusahaan. Kekuatan kedua adalah derajat kepercayaan wirausahawan pada bawahan. Pada umumnya, dan semakin percaya seorang wirausahawan pada bawahan, semakin besar kemungkinan corak pembuatan keputusan dari wirausahawan akan bersifat demokratis atau dipusatkan pada bawahan. Demikian pula sebaliknya, semakin kurang percaya wirausahawan pada bawahan, semakin besar corak pembuatan keputusan akan bersifat autokratis atau dipusatkan pada atasan. Kekuatan ketiga adalah kekuatan memimpin dan wirausahawan. Beberapa wirausahawan lebih efektif dalam memberikan perintah daripada pemimpin suatu kelompok pembahasan, demikian pula demikian. Yang kekuatan keempat adalah toleransi terhadap kemenduaan atau ambiguity. Ketika seorang wirausahawan bergerak dari corak pembuatan keputusan yang dipusatkan pada atasan ke corak pembuatan keputusan yang dipusatkan pada bawahan, ia akan kehilangan beberapa kepastian mengenai cara memecahkan masalah. Jika penurunan kepastian ini mengganggu bagi seorang wirausahawan, mungkin akan sangat sulit bagi seorang wirausahawan untuk berhasil sebagai seorang pemimpin yang dipusatkan pada bawahan. Lalu ada penentuan keputusan pemimpin yang kedua, yaitu kekuatan pada bawahan. Untuk mengerti bawahan, seorang wirausahawan harus ingat bahwa setiap bawahan berbeda dan tidak sama. Suatu pendekatan untuk memutuskan memimpin semua bawahan adalah tidak mungkin. Akan tetapi, seorang wirausahawan mungkin dapat meningkatkan keberhasilannya sebagai seorang pemimpin dengan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada bawahan dalam pembuatan keputusan seperti saran. Yang pertama, jika bawahan mempunyai kebutuhan saling kebergantungan yang relatif tinggi. Yang kedua, jika bawahan mempunyai kesiapan untuk menerima tanggung jawab dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, jika bawahan mempunyai toleransi yang relatif tinggi terhadap kemenduaan. Yang keempat, jika bawahan tertarik pada masalah-masalah yang bersifat penting. Yang kelima, jika bawahan mengerti dan mengidentifikasi dengan tujuan-tujuan dari organisasi.
Yang keenam, jika bawahan mempunyai pengetahuan dan penerimaan yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan masalah. Dan yang ketujuh adalah jika bawahan telah belajar untuk berbagi dalam pembuatan keputusan. Nah, jika semua karakteristik bawahan tersebut tidak ada dalam situasi tertentu, seorang wirausahawan mungkin harus bergerak pada corak pendekatan yang lebih autokratis atau pendekatan yang dipusatkan pada atasan dalam pembuatan keputusan. Lalu ada penentuan kepemimpinan yang ketiga adalah kekuatan pada situasi atau keadaan. Yang pertama ini adalah melibatkan tipe organisasi seorang pemimpin bekerja. Faktor-faktor organisasional seperti ukuran kelompok kerja dan distribusi geografisnya menjadi penting dalam memutuskan cara membuat keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang kelompok kerja yang sangat besar atau pemisahan geografis yang sangat luas dari kelompok kerja dapat membuat corak kepemimpinan yang dipusatkan pada bawahan menjadi tidak praktis. Yang kedua, efektivitas anggota-anggota kelompok bekerja bersama. Untuk tujuan ini, seorang wirausahawan harus mengevaluasi pengalaman kelompok dalam bekerja bersama dan derajat kepercayaan yang dimiliki oleh anggota-anggotanya dalam kemampuan memecahkan masalah sebagai suatu kelompok. Sebagai aturan umum, seorang wirausahawan hendaknya hanya memberikan tanggung jawab pembuatan keputusan kepada kelompok kerja yang efektif. Yang ketiga itu adalah mempengaruhi, adalah masalah yang harus dipecahkan. Sebelum bertindak sebagai seorang pemimpin yang dipusatkan pada bawahan, seorang wirausahawan harus yakin bahwa suatu kelompok memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat keputusan mengenai masalah yang ada. Ketika suatu kelompok kehilangan keahlian yang diperlukan untuk memecahkan masalah, seorang wirausahawan umumnya lebih dipusatkan pada atasan. Dan yang keempat adalah melibatkan waktu yang tersedia dalam membuat suatu keputusan. Sebagai garis pedoman umum, semakin sedikit waktu yang tersedia bagi pembuatan keputusan, semakin tidak praktis untuk membiarkan suatu kelompok membuat keputusan. Lebih banyak waktu yang dibutuhkan oleh kelompok akan mencapai keputusan dibandingkan oleh individu. Lalu keputusan yang keempat adalah kekuatan pada bawahan. Yang pertama itu perilaku struktur. Perilaku struktur ini adalah aktivitas kepemimpinan yang menggambarkan hubungan yang menggambarkan kepemimpinan dengan mengikut dari kepemimpin tersebut, seperti menetapkan prosedur yang terdefinisi yang baik yang harus dipatuhi oleh pengikut dalam melakukan tugas-tugasnya. Secara keseluruhan, perilaku struktur membatasi pengarahan diri dari pengikut dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah perilaku pertimbangan. Perilaku pertimbangan ini adalah perilaku kepemimpinan yang mencerminkan persahabatan, saling percaya, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan di antara pemimpin dengan bawahannya. Perilaku pertimbangan umumnya ditunjukkan pada pengembangan dan pemeliharaan hubungan kemanusiaan antara pemimpin dengan pengikutnya. Yang ketiga adalah perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan ini yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan anggota-anggotanya organisasi pada arah yang tepat. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini adalah sebagai proses perencanaan, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, organisasi, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen kewirausahaan artinya semua kekuatan perusahaan yang menjamin usahanya eksis ataupun strategi kewirausahaan adalah kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal. Lalu ada fungsi-fungsi manajemen dalam wirausaha. Fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang sifatnya berulang-ulang atau siklus sehingga sering juga disebut proses manajemen. Hal ini berarti tugas-tugas manajemen dalam organisasi tidak berhenti hanya pada satu periode, tetapi berlanjut pada periode berikutnya. Lalu fungsi-fungsi manajemen ini mencangkup yang pertama adalah fungsi perencanaan. Proses perencanaan adalah proses penentuan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan pencapaian tujuan perusahaan. Penentuan arah perusahaan diantaranya adalah hasil yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya, kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan, siapa yang akan melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, rencana kerja perusahaan yang telah tersusun diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pekerjaan sekaligus sebagai tolak ukur untuk standar dalam melakukan pengawasan. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Setelah perencanaan perusahaan selesai dibuat, selanjutnya
Disusun struktur organisasi perusahaan, yaitu pengelompokan berbagai kegiatan yang ada dalam unit-unit kerja. Tujuannya adalah tugas dan fungsi dari masing-masing unit dan orang-orang terlibat dalam kegiatan perusahaan tertata dengan jelas. Adapun struktur organisasi yang akan dibahas adalah struktur organisasi untuk perusahaan yang baru didirikan yang skala usahanya masih kecil dengan volume pekerjaan yang belum banyak dan penggunaan tenaga kerjanya pun masih terbatas. Yang ketiga ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah penggerakan dan mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi perusahaan agar menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan atau sesuai dengan uraian tugasnya. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian atau pengawasan adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan, yaitu pencapaian tujuan sudah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan. Disinilah perlunya peranan pengendalian, yaitu meluruskan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dalam pencapaian tujuan. Lalu yang kelima ada fungsi penggerak. Fungsi penggerak ini untuk mempengaruhi orang mencapai tujuan tertentu. Caranya adalah dengan memberikan pengarahan kepada semua orang yang terlibat dalam organisasi. Salah satu caranya adalah memberikan motivasi, yaitu mendorong seorang agar mau bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan efektif dan efisien. Lalu yang terakhir adalah membahas mengenai finance atau keuangan. Manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh, atau bisa juga dikatakan seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan yang meminimalkan biaya. Selain itu, dalam penggunaan dan pengalokasian dana efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen keuangan adalah yang pertama, kegiatan mencari dana atau obtain of fund yang ditujukan untuk keputusan investasi yang menghasilkan laba. Yang kedua adalah kegiatan mengalokasikan dana atau allocation of fund. Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola penggunaan dana dalam kegiatan perusahaan. Artinya pemilik sebagai pimpinan dari kelompok usaha harus memiliki pengetahuan dalam mengelola keuangan supaya dapat memaksimalkan kegiatan usaha. Lalu untuk perilaku keuangan, perilaku manajemen keuangan dianggap sebagai salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Perilaku manajemen keuangan sebagai penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Perilaku manajemen keuangan sebagai suatu pengambilan keputusan keuangan, harmonisasi motif, individu, dan tujuan UMKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari CPMK 5, yaitu mengenai inovasi bisnis. Yang pertama itu adalah kreatif dan inovatif. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia sering disebut daya hayal. Melalui daya hayal, manusia mencapai kemauan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Daya hayal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya hayal sintesis dan daya hayal kreatif. Daya hayal sintesis tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam bentuk komunikasi baru. Dalam daya hayal kreatif adalah menciptakan hal baru, terutama apabila daya hayal sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan suatu masalah. Melalui daya hayal kreatif, alam pikiran manusia yang terbatas dapat berhubungan langsung dengan alam pikiran halusnya. Mungkin alam pikiran yang menyalurkan inspirasi atau ilham dan menyampaikan gagasan baru. Dalam hubungan ini, berpikir kreatif, seorang wirausahawan dapat merombak dan mendorongnya dalam mengembangkan lingkungan menjadi berhasil. Yang kedua adalah pengembangan inovasi. Kemampuan inovasi wirausahawan merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Oleh karena itu, jika seorang wirausahawan ingin sukses di dalam wirausahanya, ia harus membuat produknya dengan inovasi-inovasi baru, karena inovasi produk penting dalam proses produk dan pelayanannya. Wirausahawan yang kreatif akan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi bisnis pada zaman sekarang. Ia harus mampu meningkatkan inovasi yang lahir dari hasil penelitian, serius, dan terarah karena adanya kesempatan peluang-peluang bisnis. Inovasi-inovasi yang berhasil adalah yang sederhana dan terfokus, jelas, dan memiliki desain. Lalu ada dasar-dasar pengembangan inovasi.
Jenis, bentuk, dan motif apapun sebuah inovasi baik sederhana ataupun radikal merupakan bentuk kesadaran. Inovasi dikenal secara luas kalangan dunia bisnis dan tujuan utamanya adalah melaksanakan kegiatan ekonomi dan menjadi instrumen penting untuk mencapai serta melestarikan keunggulan daya saing di dalam bisnis. Sebagian besar gagasan inovasi muncul melalui analisis peluang yang sistematis dan bertujuan. Dalam upaya mempertahankan identitas dan kelangsungan hidup, inovasi memerlukan pengetahuan, kemurnian, keteguhan, dan kerja keras. Lalu dasar-dasar pengembangan inovasi, yang pertama itu adalah memulai belajar berinovasi dari pengalaman. Yang kedua, menghargai karyawan yang memiliki gagasan inovasi. Yang ketiga, berorientasi pada tindakan untuk berinovasi. Yang keempat, menentukan tujuan dalam berinovasi. Yang kelima, membuat produk penuh inovasi dengan proses yang sederhana. Yang keenam, mulai membuat produk dengan inovasi yang terkecil. Yang ketujuh, menjalankan uji coba dan merevisinya. Dan yang terakhir, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dalam berinovasi. Lalu ada prinsip inovasi. Tujuan awal inovasi adalah menjadi pembuat norma dan menciptakan bisnis yang berada di depan. Tetapi terutama dalam dunia bisnis, sering inovasi yang efektif adalah inovasi yang sederhana dan fokusnya pun hanya melakukan atau membuat satu hal. Inovasi memerlukan pengetahuan dan kemudian berwirausaha. Akan tetapi pada kenyataannya tidak seorang wirausahawan pun yang dapat memastikan bahwa inovasi akan mengakhiri sebuah bisnis besar, mengubah aturan main, atau hanya sebuah prestasi biasa. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian inovasi. Yang pertama adalah iklim inovasi dan visi. Mempunyai visi yang singkat dan jelas serta memberi dukungan nyata untuk terwujudnya suasana inovasi. Yang kedua, orientasi pasar adalah menandaskan visi mereka yang ada pada pasar. Yang ketiga, organisasi yang tetap datar dan kecil. Dan yang terakhir adalah proses belajar interaktif. Suatu lingkungan yang inovasi, proses belajar dan penelitian ide-ide mengabaikan garis fungsi tradisional dalam suatu perusahaan. Lalu ada fase dan sumber penerapan sikap inovasi. Dorongan untuk berinovasi merupakan alat spesifik bagi wirausahawan. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dan dapat mengembangkan inovasi-inovasi sebagai elemen utama dalam strategi bisnis. Pada praktiknya di dalam dunia bisnis, sebagian besar gagasan inovasi muncul melalui analisis metodologi peluang-peluang yang ada, baik yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Peluang-peluang tersebut dapat berupa peristiwa yang tidak diharapkan, keganjilan, kebutuhan proses dan perubahan industri, perubahan demografis, perubahan persepsi, dan adanya pengetahuan baru. Lalu ada tahap-tahap inovasi. Yang pertama itu adalah penciptaan inovasi, kreasi gagasan dan pemecahan masalah bagi produk atau solusi produk. Yang kedua adalah adopsi inovasi, adalah akuisisi atau implementasi inovasi yang menjadikan sumber peluang dari inovasi. Lalu ada sumber penerapan kemampuan inovasi. Yang pertama adalah kejadian yang tidak diharapkan. Ada dua hal yang sering muncul dalam usaha, yaitu kesuksesan dan kegagalan yang lahir tanpa pernah diantisipasi dan diramalkan sebelumnya. Kegagalan tidak diharapkan wirausahawan, tetapi hal ini sama pentingnya karena bisnis sering mengabaikannya, bahkan membencinya. Kegagalan sebenarnya dapat menjadi sumber bagi peluang inovasi. Hal inilah yang akan menjadi dasar kuat bagi perusahaan. Contohnya teh botol yang keberhasilannya tidak pernah diduga banyak orang karena diawali dengan adanya kecemoohan. Yang kedua adalah ketidakharmonisan. Peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan dapat menjadi sumber peluang yang mudah dan disederhanakan. Hal ini bisa terjadi karena ada jurang pemisah antara yang diharapkan dan yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah proses sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat terjadi jika permintaan khusus untuk menciptakan inovasi tertentu karena ada kebutuhan khusus. Contohnya perusahaan minyak goreng tanpa kolesterol tinggi berdasarkan kebutuhan khusus. Lalu selanjutnya yang keempat ada perubahan pada industri dan pasar. Industri selalu berkembang berdasarkan perkembangan pasar yang selalu berubah-ubah secara struktural, desain, dan definisi. Di sini wirausahawan harus peka mengantisipasi untuk menarik kesempatan yang akan muncul. Contohnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk yang ramah lingkungan, terlahirlah kertas plastik dan sampah yang didaur ulang. Yang kelima adalah perubahan demografi. Perubahan demografis merupakan sumber peluang inovasi yang paling andal di luar perusahaan. Di sini inovasi muncul karena adanya perubahan pada masyarakat tentang jumlah penduduk, umur, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, lokasi geografis, dan juga faktor-faktor lainnya. Lalu yang keenam ada perubahan persepsi.
Perubahan persepsi ini adanya sumber peluang inovasi, berbagai keganjilan dapat menjadi sumber peluang inovasi. Di sini inovasi akan muncul karena adanya perubahan interpretasi yang terjadi pada masyarakat akan fakta-fakta yang ada dan konsep yang berlaku. Contohnya bermunculannya pusat-pusat kebugaran jasmani atau fitness center dan aerobik di kota-kota besar. Dan yang ketujuh ada konsep pengetahuan dasar. Pengetahuan baru, baik pengetahuan ilmiah, teknis maupun sosial, merupakan sumber peluang yang paling produktif. Ada beberapa prinsip yang mendasari kreasi dan inovasi, serta invensi. Invensi merupakan salah satu konsep pengetahuan dasar karena adanya produk dari hasil pemikiran baru, contohnya industri video dan robot. Konsepsi pertemuan dan pemanfaatan adalah elemen-elemen yang ada dalam inovasi. Inovasi hampir semua melibatkan pertarungan antar banyak orang dan dibutuhkan stamina serta kepercayaan diri yang tinggi untuk menjadi pemenang. Inovasi merupakan proses mengubah peluang menjadi gagasan yang dapat diperjualbelikan. Lalu materi yang akan saya sampaikan terakhir adalah dari materi CMPM ke-6, yaitu bisnis dalam menembus dan bersaing dengan pasar global. Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar atau kapital intensif. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi terutama pasca krisis ekonomi. Di sisi lain UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menggapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Lalu ada permasalahan yang dihadapi. Persoalan utama yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global, namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu adanya liberalisasi perdagangan serta pemberlakuan ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Di sisi lain, pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama ACFTA, yaitu perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar, dan kurang terjelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih jelas. Lalu adalah masalah lain, yaitu masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar, yang hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya. Karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global, miskinya informasi mengenai pasar tersebut menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usaha secara jelas dan fokus, sehingga perkembangan mengalami stagnasi. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu, faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Sekian presentasi dari materi kewirausahaan 2 saya untuk ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.